kapan Gus Samsudin akan mulai konten kembali? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur buat teman-teman semua yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Tentu baik saya dan teman-teman mungkin ingin melihat ya di mana Abah Gus Samsudin kembali konten bersama para santri dan para teman-teman yang ada di sana tentunya. Nah, namun apa kendala hingga hari kelima ya pasca bebas, Abah Gus Samsudin belum juga membuat konten terbaru. Tentu di sini yang harus kita lihat adalah kesabaran ya teman-teman, dimana Abah Gus Samsudin baru saja keluar dari penjara, hampir 5 bulan lamanya di penjara. Tentu itu bukan waktu yang singkat ya. Kalau saat ini langsung dibuat konten ya dipaksakan, itu ibaratnya kayak belum ada persiapan yang matang gitu. Karena Abah Gus Samsudin ya pingin lebih lama menghirup udara bebas, yang dimana pada saat kemarin beliau di penjara cukup lama begitu. Terlebih lagi kalau kita mau membahas channelnya Abah Gus Samsudin apakah telah kembali. Nah, ini kalau kita baca dari peraturannya ya, dimana pengembalian barang bukti itu, kalau barang bukti itu kan yang dimiliki Gus Samsudin itu adalah channelnya ya. Channelnya itu kan dipegang oleh pihak polisi ya, dijadikan barang bukti. Ya, di sini dimana kalau saya baca ya, barang bukti itu dapat dikembalikan ya kepada pemilik atau orang yang berhak setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ya, atau ingkrah. Barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara pidana juga dapat dikembalikan kepada pemiliknya meskipun perkara belum diputus gitu ya. Ini contohnya seperti Peggy Kuli Bangunan ya, terkait kasus Vina Cirebon ya teman-teman, dimana pada saat penangkapan di Bandung, beliau itu barang motornya ya, sepeda motornya itu dibawa oleh pihak kepolisian. Namun karena itu nggak ada sangkut pautnya dengan tindakan pidana yang dilakukan sama Peggy Setiawan, itu dipulangkan. Nah, pada saat dipulangkan itu ada sarung, ada lembaran Al-Quran ya, pokoknya alat-alat seperti untuk mandi-mandi di situ ada semua. Nah, jadi terkait dengan Gus Samsudin, kapan channel Gus Samsudin yang hampir 2 juta dikembalikan? Mungkin nanti setelah adanya tuntutan kembali ya, karena ada tuntutan lagi yang katanya diajukan sama JPU ya ke MA ya, atas putusan hakim yang kemarin memvonis Gus Samsudin bebas. Ya, itu adalah pandangan singkat ya terkait akun Abah Gus Samsudin. Walaupun kalau kita lihat dari kawan-kawan kita yang ada di sana yang juga YouTuber selalu memonitoring ya, memonitoring kegiatan Abah Gus Samsudin yang mungkin beraktivitas seperti sedia kala ya, walaupun belum ada aktivitas seperti kemarin karena memang pasca Gus Samsudin ditangkap, para santri dipaksa untuk pulang ke rumahnya masing-masing ya, hampir 4 bulan 5 bulan lamanya, dan itu bukan waktu yang singkat ya teman-teman. Itu pemberitaan soal akunnya Abah Gus Samsudin. Nah, terus saya mau membahas tentang ini ya, tentang Ki Suroto ya. Teman-teman juga melihat ya banyaknya kejadian-kejadian pasca Gus Samsudin ini dijebloskan ke dalam penjara, dimana Ki Suroto mendadak tobat, mendadak menjadi orang yang baik. Nah, menurut teman-teman ya, menurut teman-teman sekalian, apakah mungkin ya pasca Gus Samsudin kembali ya, Ki Suroto kembali ke sedia kala, kembali ke posisinya yang pertama ya, menjadi orang yang jahat lagi? Menurut teman-teman bagaimana? Coba difikirkan dulu ya. Makanya kalau Ki Suroto ini dari pertama saya sudah punya feeling beliau bakal kembali lagi pasca Gus Samsudin kembali. Jadi kalau bisa dibilang dia itu punya
taktik gitu ya, punya taktik. Wah, ini kita cari kesempatan nih dari Gus Samsudin yang di penjara. Makanya mohon maafnya, izinnya, kalau saya bilang kemungkinan Ki Suroto akan kembali lagi, entah tiba-tiba dia kesambet, entah tiba-tiba dia jatuh kebentur kepalanya ya, tapi kemungkinan besar dia akan kembali lagi menggunakan kalung tengkorak, menggunakan gaya-gaya sangarnya Gus Samsudin. Wah, kita lihat pertempuran Ki Suroto nantinya dengan Abah Gus Samsudin. Cocoknya memang Ki Suroto ini kalau tobat ya bener-beneran tobat, alhamdulillah. Tapi kalau nanti terbukti kembali, ya kita lihat aja ya apakah seperti itu, maka nanti netizen akan kecewa ya. Tapi begitulah namanya cerita di sebuah konten ya. Kemudian teman-teman, kita mau membahas tentang musuh-musuhnya Abah Gus Samsudin ya. Salah satunya ada Joko Arek ya, pernah berada dekat dengan Gus Samsudin, dituduh sebagai pengkhianat ya. Orang kalau udah gak suka ya kepada orang tertentu, kemudian dia masih ngurusin, itu sebetulnya ya masih ada rasa sayang ya dari dirinya gitu, merasa didolimi ya. Saya mau mengatakan gini ya, untuk Joko Arek sendiri ya, mengatakan dirinya pernah dengan Gus Samsudin dan lain-lain. Panjenengan tidak pernah berada di posisi atas, dan Tuhan telah menunjukkan Anda sebelum berada di posisi atas ya. Ditunjukkannya bagaimana? Ditunjukkannya tingkah Anda ini ya. Orang kalau di atas, yang muncul orang seperti Anda ini banyak gitu, merasa dijolimi, merasa sakit hati. Apa yang terjadi di internal diungkit-ungkit. Kalau namanya internal, kita ini berumah tangga ya, berkorporasi gitu ya, satu komunitas gitu. Jangan ada kejelekan diumbar sama orang-orang lain atau kelompok lain di luar. Mereka akan tertawa kan gitu. Sama kayak Joko Arek, Anda punya keluarga ya, salah satu keluarga Anda mengatakan, "Wow, Joko Arek ini kok di rumah begini-begini." Anda mau tidak digituin ya? Janganlah, cukuplah jadi pribadi yang seperti itu. Tidak perlu menjelek-jelekkan, menjatuhkan ya, menyudut-nyudutkan orang yang pernah memberikan tempat yang sangat luar biasa bagi Joko Arek. Joko Arek kan mendapatkan tempat luar biasa gitu, tapi entah kenapa sebab beliau ini jadi seperti itu ya. Ini aneh bin ajaib gitu ya. Mungkin ada suatu faktor beliau ya, apa terkait uang atau lain, saya nggak tahu. Yang pasti beliau juga saat ini asik ngusilin Gus Samsudin ya, menganggap dia itu seolah-olah jadi musuh besar gitu. Seharusnya untuk Abah Gus Samsudin undang si Joko Arek ini untuk menjadi musuh ya, musuh di konten. Ini lebih mantep lagi sama pesulap merah, adu kesaktian gitu. Kalau adu kesaktian kayak mana ya? Lempar-lemparan botol ya, atau lempar-lemparan daun pisang, biar kapok mereka ini Gus. Nah, jadi memang perjalanan Abah Gus Samsudin saya sangat luar biasa sekali. Saya ngikutin dari awal sampai akhir ya. Gus Samsudin di penjara, dan dari awal saya yakin Abah Gus Samsudin bebas. Kenapa waktunya lama? Mungkin perlu banyak sekali yang dipersiapkan, dan tentunya pada kesimpulan Abah telah bebas dan alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja yang bisa kita doa teman-teman semua terkabul, doa kita semua terkabul terhadap Abah Gus Samsudin. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang luput dari kesalahan. Begitupun Abah Gus Samsudin ya. Walaupun beliau bebas dari penjara, tapi beliau mungkin mengakui segala kesalahannya, dan mungkin akan menjadi introspeksi diri, memperbaiki diri ya teman-teman. Bagi Abah Gus Samsudin,
kedepannya dalam membuat konten-konten yang lebih edukasi lagi buat teman-teman di rumah. Ya, mungkin segini aja dulu dari Mas Den untuk konten hari ini ya, menjelang mau sore ya teman-teman. Sampai sini dulu, Mas Den izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.